Halo Sobat BMKG, salam sehat untuk kita semua. Segenap keluarga besar BMKG mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sobat BMKG, beberapa waktu lalu telah terjadi fenomena embun es di wilayah Dieng, Jawa Tengah. Pada pagi hari, tampak kristal-kristal es di wilayah permukaan dan suhu pada saat itu dapat mencapai -1 hingga -2 derajat Celcius. Bagaimana proses terjadinya fenomena embun es ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Fenomena embun es umumnya terjadi di dataran tinggi dan pada periode musim kemarau sekitar bulan Juni hingga Agustus, bersamaan dengan aktifnya monsun dingin Australia. Pada episode Weekly Weather Outlook minggu lalu telah dibahas bahwa monsun dingin Australia akan mulai mendominasi sebagian wilayah Indonesia di bagian selatan pada bulan Mei dan akan terus menguat dan mendominasi wilayah Indonesia pada bulan Juni. Massa udara dingin dan kering dari benua Australia tersebut kemudian bergerak melewati wilayah Indonesia, menyebabkan terjadinya angin timuran, serta membuat sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan menjadi lebih kering. Bahkan beberapa wilayah terkadang menjadi lebih dingin dibandingkan biasanya. Dari peta pantauan hari tanpa hujan, menunjukkan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara mengalami hari tanpa hujan berkisar antara 6 sampai dengan 30 hari. Secara fisis, tanda-tandanya turunnya suhu udara di dataran tinggi atau embun es ini dapat diamati, antara lain yang pertama, awan di dataran tinggi terlihat cerah dan tipis dalam beberapa hari terakhir. Pertumbuhan awan konvektif tampak aktif pada pagi hari dan berangsur berkurang secara signifikan pada siang hingga sore hari, dan menjelang dini hari, awan cenderung cerah dan tipis. Pagi hingga malam hari pada dasarnya tidak memiliki perbedaan suhu yang cukup besar. Hal yang menyebabkan suhu udara yang teramati menjadi terasa lebih panas dapat dilihat dari OLR atau kondisi tutupan awan. Dari pantauan citra satelit di wilayah selatan Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, menunjukkan kondisi tutupan awan yang sedikit atau tidak ada awan, maka radiasi akan terserap sepenuhnya oleh tanah pada siang hari, di mana tanah memiliki karakteristik yang responsif, lebih cepat menyerap panas dan cepat pula melepaskannya kembali ke atmosfer, dan akan lebih cepat melepaskan atau kehilangan panas pada malam hari, sehingga suhu udara terasa dingin. Mekanisme angin gunung dan angin lembah, di mana pada pagi hari sampai menjelang siang hari, bagian lereng pegunungan lebih dahulu disinari matahari dibandingkan dengan wilayah lembah. Akibatnya, wilayah lereng lebih cepat panas dan mempunyai tekanan udara yang rendah, sedangkan suhu udara di daerah lembah masih relatif dingin sehingga mempunyai tekanan udara yang tinggi. Dan pada malam hari, bagian lereng pegunungan mendingin lebih cepat dibandingkan daerah lembah yang relatif masih hangat, sehingga massa udara dingin yang memadat mengalir menuruni lembah. Angin gunung bersifat dingin, makin turun makin dingin sehingga dapat membekukan tanaman. Angin gunung terjadi pada waktu menjelang malam dan mencapai puncaknya sesaat sebelum pagi tiba. Laju penurunan suhu terhadap ketinggian yaitu -0,65 derajat Celcius per 100 meter dengan mekanisme yaitu pada sisi gunung yang menghadap datangnya angin atau windward side, maka udara akan bergerak naik karena efek orografis. Saat bergerak, suhu udara akan turun terhadap ketinggian. Pada sisi belakang gunung atau leeward side, udara akan bergerak turun dan suhunya akan bertambah. Kita tahu tinggi Gunung Dieng adalah 2.565 meter, sisi windward side adalah sisi selatan yang mendapat aliran angin monsun Australia, dan sisi leeward side adalah bagian gunung yang menghadap ke utara. Berdasarkan standar laju penurunan suhu terhadap ketinggian, maka diperoleh besar perubahan suhu udara dari permukaan laut hingga puncak Dieng adalah 2.565 meter dikali -0,65 derajat Celcius per 100 meter sama dengan -16,67 derajat Celcius. Jika diamati, suhu udara minimum di selatan Jawa mencapai 15 derajat Celcius, maka suhu puncak Dieng adalah sebesar 15 derajat Celcius dikurang 16,67 derajat Celcius sama dengan -1,67 derajat Celcius. Lalu, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan? Berikut informasinya. Berdasarkan analisis outgoing long wave radiation atau kondisi tutupan awan,
Gangguan pola angin baik sirkulasi siklonik dan perlambatan kecepatan angin, serta aktivitas gelombang ekuator menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif di pesisir barat dan timur Sumatera, Sumatera bagian tengah, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Dari analisis kondisi lokal, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat kondisi labilitas yang kuat di pesisir barat dan timur Sumatera, pesisir utara Jawa, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Memasuki musim kemarau, masyarakat dihimbau untuk mengantisipasi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditimbulkan akibat hari tanpa hujan yang cukup panjang pada periode musim kemarau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Kami himbau sobat selalu memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG di Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store ataupun Play Store. Serta sobat juga dapat menghubungi kami di layanan call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Dana Abu Bakar, salam sehat dan sampai jumpa.